kau benerin baju nggak apa-apa kan? Ada adegan. Oke, sudah rapi ya. Terus itu. Bisa. Aku diusahakan. Baik, Mario, itu ada apa di bawah mejanya? Ada masker ya? Silakan diambil. Oke, selanjutnya silakan dikeluarkan buku papernya dan buku tugasnya. Saya nggak bawa. Saya tebal. Masa juga bawa buku? Kemarin kalau nggak salah udah tulis juga ya? Sudah, silakan dibuka tugasnya. Oke, berarti di sini yang tidak bawa buku tugas ya, Samir sama Hasan ya. Oke, seperti biasa ya, sesuai dengan kontrak belajar kita, kalau misalkan tidak membawa buku maka konsekuensinya adalah latihan fisik. Apa itu latihannya? Oke, silakan Said dan Hasan push up 5 kali ya. Oke. Ya, terserah, pokoknya push up dulu. Gimana sih? Ya. Dua. Semoga Said dan Hasan badannya semakin sehat ya. Pagi-pagi sudah latihan fisik ya, semoga semakin sehat ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi enzim terkait dengan konsep enzim ya. Apa itu enzim? Ya, pengertian dari enzim, kemudian cara kerja enzim, kemudian sifat-sifat enzim. Nah, saya ingin mereview kembali nih sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ada apa enzim itu apa? Enzim sudah Itu senyawa yang terbuat dari protein yang juga kan dengan fungsi untuk mempercepat proses metabolisme seperti mengubah proses lemak dan lemak dan sel protein jadi serat. oke, nah, tepuk tangan buat enzim. Baik ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Kenzi ya, bahwa enzim itu berfungsi ya untuk membantu mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita. Reaksi-reaksi kimia itu nama lainnya adalah reaksi metabolisme. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Kenzi, pengubahan karbohidrat menjadi glukosa saat itu dibantu oleh enzim. Oke, ada yang masih ingat enzim itu terbuat dari apa? Oke, Abud. Kalau enzim itu terbuat dari protein, Ya. cuman ada struktur lainnya itu yang mengandung seperti ion, juga vitamin, juga beberapa senyawa-senyawa organik lainnya. Oke, betul sekali ya. Nah, kita sudah paham ya terkait dengan konsep enzim itu apa, pengertiannya apa, kemudian strukturnya bagaimana ya. Tadi sudah disampaikan oleh Abdullah bahwa strukturnya enzim itu tidak murni protein, tetapi juga ada struktur lainnya atau disebut juga gugus prostetik ya. Ada enzim dan ada kofaktor. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mencari tahu ya, membuktikan bagaimana sih mekanisme kerja enzim. Gitu ya. Nah, tadi saya belum bertanya ya. Ini di kelas ini yang hadir semuanya atau ada yang izin? Oke, baik. Kalau hadir semuanya berarti nanti kita bisa mengikuti praktikum semuanya ya. Oke, baik ya. Selanjutnya ya. Berarti ini hadir semua ya dari Abdullah, Hasan ya. Oke, kemudian Kenzi ada ya. Ilmi, Iva, ya. Oke, Mario. Oke, Torik, Sumpami, Hadir, Sahib, Hadir, Zaida, Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Hari ini kita akan melakukan uji enzim katalase. Ini akan jelas ya? Iya. Nah,
H2O2 nanti ditandai dengan adanya bumbu. Nanti saat kalian praktik, kalian akan mengetahui ya apakah dari hasil percobaan kalian nanti ada nyala api atau belum. Jika di situ ada dua-duanya berarti H2O2 di sini atau hidrogen peroksida itu berhasil dihidrolisis. Nah, di pertemuan sebelumnya ya di kelas 11 kita sudah membahas terkait hal itu untuk apa ya? Jadi hal itu untuk apa sih? Oke, menetralisir racun, betul sekali. Nah, kira-kira apakah H2O2 di sini racun? Iya. Betul sekali. H2O2 itu adalah racun yang terdapat dalam tubuh kita. Maka fungsi enzim katalase yang ada di dalam hati kita ini memang berfungsi untuk menetralisir racun atau mengubah yang awalnya itu senyawa racun menjadi tidak beracun. Ya kan ya? Ini H2O2 dibagi menjadi O2 kan berfungsi bagi tubuh kita kan ya? Dan air juga berfungsi bagi tubuh kita sebagai pelarut. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kan, tapi kalau bahannya dari kalian sendiri. Sudah bawa bahannya? Sudah ya? Oke, baik. Bahannya apa saja sih? Hati, korek, bawa lidi. Oke, baik ya. Itu. Nah, untuk selanjutnya bahan di sini saya yang menyiapkan ya. Yang pertama di sini ada tabung reaksi, ada gelas ukur, ada Erlenmeyer, ada tabung reaksi gitu ya. Kemudian di sini ada kaki 3 Bunsen, kemudian ada larutan-larutan di sini ya, ada HCl, kemudian ada NaOH, ada H2O2 ya, dan ada air di sini ya. Nah, serta ada mortar alu. Nanti setiap kelompok saya tidak akan mengasih kalian satu persatu, tapi nanti silakan kalian sendiri yang mengambil bahan yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jadi berjalan lancar tidaknya kalian saat praktik nanti itu berdasarkan, itu tergantung kalian sendiri mengambilnya sudah benar atau salah, gitu ya. Nah di sini juga ada banyak pipet. Mohon nanti satu kelompok ambil satu pipet saja ya, karena nanti pipet yang lain akan dipakai untuk yang ada di sini ya. Nanti larutannya ditaruh di depan saja, jangan di bawah, karena larutannya ini maksudnya tidak kelompok nanti mendapat larutannya, jadi taruh di sini saja, gitu ya. Oke. Nah selanjutnya bagaimana nanti mekanismenya? Yang pertama adalah karena kalian sudah menyiapkan hati ayam, maka selanjutnya kalian perlu menumbuk hati ayam itu ya. Kan tujuannya yang pertama kita membuat ekstrak hati ayam, ya kan ya. Coba dibuka LKPD-nya, apakah benar langkah pertama menumbuk atau membuat ekstrak hati ayam? Oke, betul ya? Oke. Nah, dalam mengekstrak hati ayam berarti kalian nanti hati ayamnya itu silahkan ditumbuk ya. Nah, setelah ditumbuk nanti juga dikasih air. Namun nanti airnya di sini jangan menggunakan air yang sembarangan, jangan menggunakan air keran. Karena air keran itu kan bisa jadi mengandung katorit kan ya, karena dari PDAM, ya kan ya. Maka nanti airnya sudah saya siapkan, yaitu menggunakan Aquades. Aquades ini air murni yang sudah tidak tercampur dengan apapun. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya setelah menumbuk nanti silakan kalian taruh ya ekstrak hati ayam yang kalian tumbuk itu di 5 tabung reaksi yang ada di sini. Di sini kan saya siapkan 10 tabung reaksi ya. Yang di sini 5 itu dipakai untuk menaruh ekstrak hati ayam tadi. Nah, untuk yang 5 untuk apa? Yang 5 ini dipakai untuk menaruh H2O2 atau hidrogen peroksidanya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah membuat ekstraknya, sudah ditaruh di sini semuanya, tinggal nanti kalian kasih di sini ya HCl, NaOH dan seterusnya seperti itu ya. Karena tujuan kita melakukan praktikum hari ini itu pengen membuktikan apakah benar sih bahwa enzim itu kerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagai contoh pengaruh faktor suhu dan pengaruh faktor pH. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat ya atau sudah belajar ya bahwa enzim itu cara kerjanya ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada pH, ada suhu. Nah, kita pengen buktikan. Kan itu hanya teori ya kalau yang ada di buku ya. Nah,
kita pengen membuktikan apakah benar sih enzim katalase atau enzim yang lainnya itu kalau misalkan dia suhunya dibedakan atau pH-nya dibedakan, yang dikasih perlakuan pH yang berbeda itu bisa tetap bekerja atau tidak, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, untuk memanipulasi pH dan memanipulasi suhu, nanti kalau pH itu ada apa sih? Oke, pH itu ada asam sama basa. Jadi di sini nanti kalau pH asam menggunakan larutan HCl, kalau pH basa menggunakan larutan NaOH. Sudah tahu ya kalau mereka sifatnya asam dan basa ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah kalian beri perlakuan seperti itu ya tinggal melakukan ujinya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ada apinya di situ? Ada ya. Nyala ya. Data-datanya sudah ditulis di dalam ini-nya? Nah, di sini sudah saya tunjukkan ya hasil percobaannya ada apa saja ya. Mulai dari perlakuan A sampai E, atau mungkin tadi kalian tidak menggunakan A sampai E atau menggunakan 1, 2, 3 boleh menggunakan. Nah, perlakuan A itu ketika hati ayam dalam keadaan apa? Basah. Maka dikasih apa di situ? NaOH. Dikasih NaOH. Kalau yang perlakuan B itu perlakuan apa? Asam. Maka dikasih HCl. Kalau perlakuan yang ketiga itu berarti Hatinya didinginin. suhunya rendah atau tinggi atau dingin? Rendah. Kalau yang perlakuan B Panas. panas, berarti suhunya Dingin. kemudian yang E Netral. kontrol ya, sebagai pembanding nanti bagaimana sih kalau netral itu bagaimana kalau tidak ada perlakuan asam atau basa, perlakuan suhu panas atau dingin, apakah enzim di sini bekerja? Begitu ya. Oke, yang pertama dari kelompok 1, kelompok 1 di sini siapa? Oke, kelompoknya A2. Untuk yang perlakuan A, belum biasanya ada nggak di basa? Ada. Tapi dikit saja. Ada tapi sedikit. Nyala apinya juga. Baik. Tapi nyala ya apinya ya. Kalau berapa itu saja. Kalau kelompok 2, kelompok A ada dua ada sedikit Sama itu nanti makan hanya sampai keluar. sampai 2. Oke. Berarti di sini ada perbedaan ya antara kelompok 2 sama kelompok 1. Ya, kalau kelompok 1 ketika
dari apa yang sudah kita pelajari ya di dalam pembelajaran di kelas ini ya, baiknya kita merealisasikan hal-hal yang kita pelajari itu dalam kehidupan nyata. Ya, sebagai contoh di sini ada gambar seorang anak kecil ya. Ini saya ambil dari internet, itu sumbernya saya tulis ya, dari kabar Bintaro ya. Oke, jadi di sini ada anak kecil yang dia senyum gitu ya, ketawa, dia makan makanan di situ ya. Nah, kita karena sudah tahu ya bahwa sumber energi dalam tubuh kita itu perlu banyak hal. Sebagai contoh, perlu mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, air, vitamin gitu kan ya. Nah, karena kita sudah belajar materi enzim, yang mana enzim itu dia terbuat dari protein, maka kita seharusnya adalah mengkonsumsi makanan sehari-hari yang mengandung protein yang cukup. Bagusnya adalah protein yang seimbang. Seimbang dalam hal apa? Seimbang, makanan yang kita makan harus seimbang, kadar proteinnya, kadar lemaknya, kadar karbohidratnya. Gak boleh terlalu banyak lemak, gak boleh, nanti kita bisa obesitas. Gak boleh terlalu banyak karbohidrat, nanti kita bisa juga obesitas, atau bahkan mungkin bisa diabetes ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan kita mengkonsumsi banyak protein, itu juga nggak terlalu baik. Ya, nanti bisa menyebabkan kita kena penyakit albuminuria dan sebagainya gitu ya. Penyakit yang kelebihan protein gitu ya. Nah, maka perlu kita mengkonsumsi protein yang seimbang. Kenapa protein yang seimbang? Untuk apa protein dalam tubuh kita? Protein itu digunakan untuk satunya adalah bahan dasarnya enzim. Kalau kita mengkonsumsi makanan sehari-hari, maka mengkonsumsi protein dalam kadar seimbang, maka enzim dalam tubuh kita akan dibuat dalam kadar yang seimbang pula. Sehingga nanti enzim tadi yang berfungsi untuk memperlancar atau mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita, reaksi metabolisme, bisa juga bekerja dengan optimal, sehingga akan membuat tubuh kita selalu sehat. Nah, saya minta kalian untuk ya, write down your planning. Tuliskan kira-kira rencana apa yang akan kalian lakukan setelah ini, setelah kita belajar materi ini, kira-kira apa? Silakan ditulis di buku tugas.